Nah, mungkin juga paralel sama Rizal Satet nih, pengen tahu juga gitu Kang ya, bahwa setiap manusia kan punya titik terendah dalam hidup ya. Titik-titik yang dianggap paling sulit lah. Apa titik terendah seorang Kang Sule? Sebelum gua sekarang. Selama inilah, yang menurut Kang Sule. Selama ini. Gue sebetulnya tidak pernah menganggap ada titik terendah ya dalam hidup gue jalanin aja. Tapi kalau kayak misalkan gue zaman dulu nggak bisa beli susu, nggak bisa bayar kontrakan, ya itu hal yang biasa. Tapi gue tidak pernah ketika terjadi sesuatu rame di media sosial, dihujat dan yang lain-lain, itu bagi gue bukan titik terendah. Itu titik perjuangan gue untuk kembali bangkit. Jadi gue nggak pernah orang nanya titik terendah gue apa ya gitu. Karena yang mengendalikan tuh gua. Orang mungkin bisa melihat, wah lu bangkrut, lu titik terendah lu ini gitu. Nah bagi gua enggak. Jadi gua nggak ada istilah titik terendah sih kalau menurut gua. Namanya juga perjuangan. Jadinya jalan terus lah. Nggak pernah gua pikirin sih hal-hal itu. Baru nih Sigma Mel nih guys. Mantap ini. Tapi kan pasti banyak juga netizen yang nanya gitu ya, kayak dulu kan pasti acaranya padat banget tuh. Nah sekarang mungkin nggak sepadat dulu. Itu sempat kepikiran ya? Enggak. Gua nggak pernah memikirkan hal itu. Toh kalau misalkan gua jatuh atau gua miskin, ya gua dulu juga gua nggak kaya banget. Dulu gua nggak terkenal juga. Kalau ibaratnya toh nanti, ini kan hanya titipan. Pasti nanti juga dengan generasi baru, yang lahiran baru, orang nggak tahu gua juga, kan gitu. Itu kan bagian dari perjuangan gua, bagaimana menjaga eksistensi itu. Tapi gue yakin kalau Tuhan itu adil dan Tuhan itu tidak mungkin memberikan ujian kepada orang yang tidak mampu. Makanya gue ya jalan aja. Apapun yang gue lakuin, kan ibaratnya kita hidup, mungkin orang hanya melihat kalau gue tuh sibuknya karena di TV. Mungkin orang yang melihat tuh cuma di media sosial, cuma di Facebook, IG dan yang lain-lain gitu. Tapi gue juga ada memutar otak bagaimana gue bisa berjalan terus gitu loh dalam hidup gue. Nah gue yakin dan percaya Tuhan sedang menguji gue bagaimana lu bisa mengelola uang ini ketika lu gak dikasih sama gue selama sekian tahun. Gitu. Akhirnya gue sampai sekarang ya gue tetap bersyukur karena dengan gue nggak ada kesibukan syuting, gue cuma YouTube doang, gue punya usaha. Gue punya beberapa usaha dan alhamdulillah setelah beres usaha ini gue dikasih lagi acara TV. Jadi kayak muter-muter gitu ya? Iya, gue dikasih lagi ya acara TV dan nggak perlu aduh sedih merasa gimana, ya kita bersyukur aja. Orang-orang kebanyakan bersyukur itu ketika lu mendapatkan uang banyak, ketika lu mendapatkan pekerjaan. Lu musibah juga harus bersyukur. Berarti lu dipercaya, lu disuruh istirahat sama Tuhan. Ada hikmah yang kadang kita... Ada hikmahnya. Mungkin di awal belum tentu tahu gitu ya, belum tentu terima. Ternyata pas di belakang, oh gini maksudnya. Iyalah gitu. Cuma kita kan, nah itulah. Jadi manusia itu harus banyak mengoreksi diri kita. Iya. Jangan terus-terusan kita koreksi orang lain terus, itu yang nggak maju. Iya. Komen mulu, head comment. Oh iya. Jadi ngapain ya? Ngapain kita yang ngejalanin hidup, ngapain kita ngurusin hidup orang, ya kita benahin aja. Kan kita manusia yang tidak luput dari kesalahan, tapi dari semua itu kita mendapatkan space untuk merenung, beribadah, ya kan? Kita bisa ada waktu untuk merenungi semua, oh iya, semua kesalahan-kesalahan gue, oh ya ini gue salah nih, ini gue harus rubah nih, oh ini gue jangan begini nih. Terus cara mengatur manajemen uang, mengatur manajemen kolbu gitu. Hikmahnya sih itu. Banyak orang kan, mungkin bukan banyak ya, pasti ada gitu ya. Orang yang silau akan kemewahan, segala cara dia pengen dapet supaya dia bisa hidup mewah gitu. Betul. Nah Kang Sule kan udah pernah ngerasain punya mobil mewah banyak, motor gede juga udah ngerasain gitu. Pas ngerasain itu rasanya gimana sih Kang? Biasa aja. Biasa aja kan? Biasa aja. Malah beban. Malah beban? Iya, beban lah Pak.
bayar pajak mahal. Pakainya jarang ya. Pakainya jarang. Kita harus bayar pajak tiap tahun. Setahun pakai paling berapa kali kalau yang mewah-mewah kan begitu. Cuma bersyukurnya alhamdulillah ya kita mungkin diizinkan sama Allah untuk merasain hal itu. Nyobain gitu ya. Nyobain. Nah setelah nyobain, biasa aja. Pakai Avanza juga enak-enak aja. Sesuai kebutuhan gitu. Sesuai kebutuhan. Ya semua juga pasti akan diingatkan lah gitu tentang kemewahan. Cuma kalau gua kenapa masih bekerja, karena gua tinggal duduk doang juga lah. Udah alhamdulillah lah gitu ya. Cukup lah itu. Tapi gua tuh punya anak 5. Yang gua pikirin tuh, gua ngumpulin semua sampai gua nanti gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua kumpulin semua harta gua buat anak-anak gua biar nggak terlalu susah. Itu aja. Jangan ngerasain kayak Kang Sule dulu gitu ya. Iya, gitu aja sih gua. Nggak ada hal yang lain karena ya apa, kita lahir kerja nyari duit mati udah. Terus apa tujuannya kita? Kalau bukan untuk anak cucu kita, kan gua udah punya cucu, kan harus nyiapin semuanya buat anak cucu kita. Biar ya minimal di masa-masa gua tua nggak terlalu merepotkan orang, itu aja. Kalau kita bisa menabung, memanage, itu aja sih. Yang jelas bukan pesugihan. Kayak dulu juga kan kita kalau makan mie zaman dulu kan di warkop gitu. Pas kita udah punya uang banyak gitu, makan mie di restoran yang mewah, terus mungkin di mobil yang mewah. Sama aja kayaknya, sama nikmat aja. kayak di warkop juga. Gue nggak pernah tahu loh. Gue tuh diajakin sama Iki itu yang anak-anak zaman sekarang ya. Makan di sini nih, gitu kan mahal. Gitu. Bodoh amat. Gitu. Gue tuh kalau makan-makan enak tuh ya kalau diajak sama Iki. Karena gue nggak terbiasa dengan hal itu. Maksudnya ya nggak perlu juga.